Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Zakia Tomakia, NIM 171010501268, kelas 524. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, dosen pengampu Muhammad Musfiq Salami SSMM. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk membahas materi pertemuan 6 mengenai kegiatan mengalokasikan dana bank. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Pembahasan pada pertemuan ke-6 ini dikhususkan pada alokasi dana yang paling utama dan paling penting bagi kegiatan perbankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut yaitu alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau kredit bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi apa itu kredit? Kredit merupakan penyediaan dana atau uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya atau pinjamannya ataupun kewajibannya itu setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada pihak bank. Lalu apa sih sebenarnya tujuan bank ini melakukan pemberian kredit? Yang pertama yaitu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan bagi bank itu sendiri dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa. Dan yang kedua yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik itu dana untuk investasi, dana untuk modal kerja, ataupun konsumsi. Dan dalam hal ini, baik bank maupun nasabah itu sama-sama diuntungkan. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu pemerintah, karena semakin banyak kredit yang disalurkan bank ini mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan di sektor real atau ekonomi. Ada berbagai macam jenis kredit yang diberikan oleh bank. Jenis-jenis kredit ini dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi kegunaannya, kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kredit investasi, yang kedua yaitu kredit modal kerja. Dilihat dari segi tujuan kredit itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kredit produktif, yang kedua yaitu kredit konsumtif, dan yang ketiga yaitu kredit perdagangan. Lihat dari segi jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yang kedua yaitu ada kredit jangka menengah. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Dilihat dari segi jaminan, kredit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kredit dengan jaminan, dan yang kedua yaitu kredit tanpa jaminan. Ada beberapa kriteria penilaian kredit yang biasanya dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar tepat dan layak untuk diberikan kredit, yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Apa itu analisis 5C dan 7P? Analisis 5C itu terdiri dari yang pertama yaitu karakter, yang kedua yaitu capacity, yang ketiga yaitu capital, yang keempat yaitu ada collateral, yang kelima yaitu ada condition. Selanjutnya yaitu analisis 7P. Analisis 7P ini terdiri dari yang pertama personality, yang kedua itu ada party, yang ketiga yaitu ada purpose, yang keempat itu ada prospect, itu untuk kelima itu ada payment, itu ada profitability, yang ketujuh itu ada protection. Saya akan memberikan contoh konkret terkait dengan pengalokasian dana bank. Contohnya itu terjadi ketika Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit kepada PT Tirta Amarta Bottling Company atau TAB pada tahun 2008 sampai 2015. Namun pada saat BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan selesai melakukan audit investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara, diduga adanya penyimpangan yang dilakukan oleh PT Tirta Amarta Bottling Company ini yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai 1,83 triliun rupiah yang merupakan tunggakan pokok dan bunga kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur atau PT Tirta Amarta Bottling Company ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan terkait materi pertemuan 6 ini yaitu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Sebelum kredit itu diberikan, maka pihak bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu kepada calon debiturnya dengan menggunakan analisis 5C dan 7P. Analisis kredit itu mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Hal ini dilakukan supaya bank menjadi yakin bahwa nasabah atau calon debitur ini adalah orang yang tepat dan layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan 6 ini mengenai pengalokasian dana bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.